Israel makin terpuruk, evakuasi darurat berakhir jadi petaka. Israel sedang menghadapi salah satu bencana alam terburuk dalam sejarah modernnya. Kebakaran hutan yang melanda wilayah tengah negara itu, terutama di sekitar Yerusalem, telah membawa kehancuran besar. Api yang berkobar sejak Rabu, 30 April 2025, tidak hanya menghanguskan ribuan hektar hutan dan lahan, tetapi juga mengubah upaya evakuasi darurat menjadi mimpi buruk. Puluhan mobil evakuasi dan kendaraan pemadam kebakaran dilaporkan terbakar, memperparah situasi yang sudah kacau. Pemerintah Israel segera mengumumkan status darurat nasional pada hari pertama kebakaran. Otoritas setempat memerintahkan evakuasi massal di lebih dari 10 komunitas, termasuk Sha'ar Hagai, Mesilat Zion, Beit Meir, Shoresh, Neve Ilan, Yad Hashmona, Nataf, Neve Shalom, Bekoa, dan Taos. Ribuan warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dengan tergesa-gesa, membawa barang-barang penting yang bisa mereka selamatkan. Namun, upaya evakuasi yang seharusnya menjadi penyelamat justru berubah menjadi petaka. Puluhan mobil evakuasi yang digunakan untuk mengangkut warga ke tempat aman terjebak di tengah kobaran api. Api yang menyebar dengan cepat melalap kendaraan-kendaraan ini, meninggalkan warga dan petugas dalam situasi berbahaya. Menurut laporan, setidaknya 3 kendaraan pribadi dan sebuah truk terbakar di Jalan Raya 1. Meskipun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dari insiden ini. Lebih tragis lagi, sejumlah mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan api juga menjadi korban. Kendaraan-kendaraan ini, yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam melawan kebakaran, terbakar saat mencoba menerobos titik-titik api yang membara. Kami kehilangan beberapa kendaraan karena intensitas api yang luar biasa, kata seorang pejabat pemadam kebakaran, Shlomi Harush, kepada media. Kehilangan mobil pemadam kebakaran ini tidak hanya menghambat upaya pemadaman, tetapi juga menambah beban pada tim yang sudah kewalahan. Otoritas pemadam kebakaran dan penyelamatan Israel mengerahkan lebih dari 150 tim pemadam kebakaran dan 12 pesawat pemadam untuk mengendalikan api. Militer Israel, Tzahal, juga turun tangan dengan mengalokasikan pesawat angkut dan pasukan untuk membantu pemadaman. Meski begitu, tantangan yang dihadapi sangat besar. Angin kencang dengan kecepatan lebih dari 60 mil per jam membuat api sulit dikendalikan, sementara cuaca panas memperparah kondisi lahan yang kering. Pada Kamis, 1 Mei 2025, sebagian titik api mulai padam dan perintah evakuasi di beberapa wilayah dicabut. Namun, sisa-sisa titik api masih menyala, terutama di Shoresh dan cagar alam Hamasrek. Kami masih jauh dari kendali penuh, kata Komandan Pemadam Kebakaran Distrik Yerusalem, Shmulik Friedman, dalam sebuah konferensi pers. Ia menyebut kebakaran ini sebagai yang terbesar dalam sejarah Israel, melampaui tragedi kebakaran hutan di Karmel pada 2010. Israel juga meminta bantuan internasional untuk mengatasi krisis ini. 3 pesawat pemadam kebakaran dari Italia dan Makedonia tiba untuk membantu, sementara negara-negara tetangga di Eropa dihubungi untuk mengirimkan lebih banyak bantuan. Bahkan, Palestina mengirimkan 4 petugas pemadam kebakaran sebagai bentuk solidaritas, sebuah langkah yang mengejutkan mengingat ketegangan politik antara kedua pihak. Kebakaran ini telah menghanguskan antara 5.000 hingga 13.000 hektar lahan, tergantung pada laporan yang dikutip. Hutan, kebun dan lahan pertanian, termasuk kebun anggur dan pohon zaitun milik komunitas religius Katolik, mengalami kerusakan parah. Taman Kanada di dekat Latrun hampir seluruhnya hancur. Begitu pula sejumlah bangunan di Mesilat Zion, termasuk sebuah toko kebun yang hangus terbakar. Meski tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, dampak kesehatan cukup signifikan.
sekitar 24 orang, termasuk 2 wanita hamil dan 2 bayi, dirawat karena menghirup asap tebal. Sebanyak 17 petugas pemadam kebakaran juga mengalami cedera ringan, dengan 2 diantaranya dirawat di rumah sakit. Rumah sakit Hadassah di Ain Krem bahkan harus mengevakuasi pasien non-kritis untuk memberi ruang bagi korban kebakaran. Bagi warga, trauma psikologis menjadi luka yang tak kalah dalam. Yuval Aharoni, seorang pengungsi, mengungkapkan keterkejutannya atas skala kebakaran. Kami tahu cuaca panas dan berisiko, tapi tidak ada yang menyangka akan separah ini, katanya. Warga lain, Yosef Aron, mengeluhkan respons lambat dari aparat. Mereka datang ketika semua sudah hangus, ujarnya dengan nada kecewa. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Badan Pemadam Kebakaran Israel menyatakan bahwa seluruh sumber daya mereka fokus pada pemadaman, sehingga penyelidikan belum bisa dilakukan. Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuduh bahwa kebakaran ini disengaja. Pada 1 Mei 2025, ia mengklaim bahwa 18 orang telah ditangkap karena diduga melakukan pembakaran sengaja. 1 orang tertangkap basah. Katanya, meskipun Radio Angkatan Darat Israel membantah angka tersebut, menyebut hanya 3 orang yang ditahan. Salah satu tersangka adalah pria berusia 50 tahun dari lingkungan Arab Palestina Tuba di Yerusalem Timur. Polisi menemukan korek api, kapas, dan bahan mudah terbakar lainnya pada dirinya, memicu spekulasi tentang motif politik di balik kebakaran. Namun, hingga kini tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim pembakaran sengaja secara luas.